Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada dosen pembimbing 1 yang saya hormati, kepada dosen pembimbing 2 yang saya hormati, kepada dosen pengampu yang saya hormati pula. Perkenalkan, nama saya Niketut Ayu Krisnawati, NIM 2018-004-3450, Program Studi Manajemen. Di sini, saya akan membawakan penelitian yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Seiring berjalannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disertai didukung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka semakin mempermudah ruang gerak masing-masing daerah untuk melakukan upaya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persaingan antara perusahaan di era globalisasi semakin tajam, sehingga sumber daya manusia dituntut untuk terus-menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif. Pengalaman di beberapa daerah yang berhasil memanfaatkan dan mengembangkan sistem pelayanan publik terpadu diakui oleh telah membawa dampak yang cukup signifikan baik terhadap perbaikan kualitas manajemen pelayanan publik pemerintah daerah. Pelayanan adalah suatu bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan instansi pemerintah baik di pusat, daerah, BUMN, dan BUMD dalam bentuk barang maupun jasa, dalam rangka pemenuhan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 81 Tahun 1993 dalam lampiran 3 Keputusan Menpan Nomor 63 garing KEP garing M.PAN garing 7 garing 2003 paragraf 1 butir C. Istilah pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan masyarakat yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, instansi pemerintahan, dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud pelayanan publik adalah segala kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan yang terkait dengan kepentingan publik. Disiplin kerja merupakan salah satu aspek dalam sebuah sistem kerja yang harus diperhatikan dalam sebuah organisasi atau lembaga untuk meningkatkan prestasi atau produktivitas sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan bagus atau tidaknya kinerja yang ditunjukkan oleh seorang pegawai dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya disiplin kerja yang dimiliki oleh pegawai tersebut serta dipengaruhi oleh bagus atau tidaknya sistem pendisiplinan yang dijalankan oleh sebuah organisasi. Masalah disiplin tersebut sangat mempengaruhi kualitas pelayanan dari pegawai. Oleh karena itu, penerapan disiplin kepada pegawai akan mampu menumbuhkan semangat pegawai dalam bekerja, sehingga kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat tercapai. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sering disebut Disdukcapil merupakan suatu lembaga resmi pemerintah yang menangani hal-hal menyangkut peristiwa kependudukan yang sengaja diadakan oleh pemerintah, serta bertugas untuk mencatat, mendaftarkan, dan membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memegang peran penting dalam memaksimalkan administrasi kependudukan. Berikutnya, rumusan masalah.
Yang pertama, apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Klungkung secara parsial? Yang kedua, apakah ada pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung secara simultan? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung secara parsial. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung secara simultan. Adapun manfaat penelitian, yang pertama, berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian tujuan yang ingin dicapai, maka penelitian diharapkan memberikan manfaat antara lain manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dalam melatih kemampuan menulis karya ilmiah dan menambah pengetahuan ilmiah. Selain itu, bisa digunakan sebagai referensi oleh pihak-pihak tertentu untuk menambah pengetahuan. Berikutnya, manfaat praktis. Yang pertama, bagi mahasiswa, untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman dalam melakukan penelitian, baik secara teori maupun praktik, serta menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya, bagi perusahaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan instansi terkait terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bagi kampus, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi akademis atau pihak-pihak yang berkompeten dalam pencairan informasi atau sebagai referensi mengenai pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Dilanjutkan bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, teori disiplin kerja. Menurut Keith David dalam Mangkunegara menyatakan bahwa disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Sedangkan pendapat Sastro Hadiwiryo, disiplin kerja dapat didefinisikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila mereka melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, jenis-jenis disiplin kerja. Menurut Tehani Handoko dalam Martoyo menggolongkan jenis-jenis disiplin antara lain. Yang pertama, disiplin preventif. Yang kedua, disiplin korektif. Yang ketiga, disiplin progresif. Menurut Stamatis yang dikutip Ciptono, kualitas pelayanan dapat pula didefinisikan sebagai sistem manajemen strategik dan integratif yang melibatkan semua manajer dan karyawan serta menggunakan metode-metode kualitatif dan kuantitatif untuk memperbaiki secara berkesinambungan proses-proses organisasi agar dapat memenuhi dan melebihi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Selanjutnya, teori kualitas pelayanan publik. Parasuraman sebagaimana dikutip oleh Safas mendefinisikan bahwa kualitas pelayanan publik menunjukkan pada seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atau masyarakat atas layanan yang diterima. Dengan demikian terdapat dua unsur utama dalam kualitas layanan, yaitu layanan yang diharapkan dengan layanan yang diterima. Apabila layanan yang diharapkan sesuai dengan layanan yang diterima, maka kualitas pelayanan publik yang dipersepsikan baik dan memuaskan.
menurut Parasuraman mengemukakan bahwa perwujudan kepuasan pengguna layanan dapat diidentifikasikan melalui 5 dimensi kualitas layanan, yaitu yang pertama tangible, yang kedua reliability, yang ketiga responsiveness, yang keempat assurance, yang kelima empati. Selanjutnya ada jurnal. Penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang dilakukan yang pertama, penelitian oleh Natalia Pesta Hutapea pada tahun 2018 lalu dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Yang kedua, penelitian oleh Agustina Luhung Nyangun pada tahun 2017 dengan judul Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Selanjutnya, hasil penelitian sebelumnya, Agustina Luhung Nyangun 2017 dan Natalia Pesta Hutapea tahun 2018 menunjukkan bukti bahwa disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan. Selanjutnya, kerangka pemikiran penelitian disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik. Dalam kerangka pemikiran penelitian terdapat beberapa bagian, yaitu yang pertama kajian teori, yang kedua kajian penelitian sebelumnya, yang ketiga hipotesis, yang keempat teknik analisis data, yang kelima hasil penelitian, yang keenam kesimpulan. Selanjutnya bab 3, metode penelitian. Yang pertama desain penelitian. Desain penelitian ini merupakan penelitian asosiatif atau kuantitatif, yaitu tentang pengaruh disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung. Variabel penelitian ini yaitu disiplin kerja sebagai variabel X dan kualitas pelayanan publik sebagai variabel Y. Dengan penelitian ini merupakan penelitian model regresi sederhana. Selanjutnya lokasi dan objek penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian terletak di Jalan Flamboyan nomor 27, Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Yang kedua, objek penelitian ini yaitu sumber daya manusia. Selanjutnya, identifikasi variabel. Yang pertama, variabel X dalam penelitian ini adalah disiplin kerja. Yang kedua, variabel Y dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, definisi operasional variabel. Adapun yang menjadi indikator dalam penelitian adalah variabel bebas adalah disiplin kerja, sedangkan variabel terikat adalah kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah sekumpulan objek penelitian yang di dalamnya terdapat sejumlah data yang diharapkan dapat memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan. Selanjutnya, sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sebagian itu dimaksudkan sebagian representatif dari seluruh populasi, sehingga kesimpulan juga berlaku bagi keseluruhan populasi. Selanjutnya, jenis data. Yang pertama, berdasarkan sumber. Dalam berdasarkan sumber ada data primer dan data sekunder. Sedangkan berdasarkan sifat ada data kuantitatif dan data kualitatif. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, studi dokumen. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas penelitian. Yang kedua, reliabilitas instrumen penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah cara yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis atau membahas data penelitian agar permasalahan penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis dapat terjawab. Teknik analisis data pada dasarnya terbagi dalam dua bentuk, antara lain
teknik analisis data kuantitatif, dan teknik analisis data kualitatif. Dalam teknik analisis data juga terdapat beberapa pengujian, yaitu uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, uji normalitas, analisis regresi sederhana, analisis determinasi, uji signifikasi simultan atau F-test, yang terakhir uji signifikan parsial atau T-test. Selanjutnya, jadwal penelitian. Jadwal penelitian menjelaskan beberapa tahapan dari jenis kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian. Selanjutnya, sistematika penulisan. Sistematika penulisan dibuat secara terstruktur dengan 5 bab, dan masing-masing bab diuraikan penjelasan tentang subbab atau isi masing-masing bab. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.